Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul, betul, betul. Betul. Alhamdulillah masih semangat ya belajar di rumah. Anak-anak, jumpa lagi dengan video pembelajaran tematik kelas 6. Kita sekarang menginjak di tema 3. Oke. Materi pembelajaran yang kali ini akan disampaikan Bu Eni yakni tematik materi PKN. Oke. Oke. Kita lihat dulu. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula rabbi zidani ilman nafi'a warzuqani fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dengan berdoa kita tadi, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat fid dini wa dunya wal akhir. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita pelajari bersama tematik tema 3 materi PKN, yakni tentang hak dan kewajiban anak. Akan ada dua hari ini yang akan kita pelajari, hak dan kewajiban anak, kemudian tanggung jawab setelah melaksanakan atau setelah mendapatkan hak. Oke, kita bahas satu persatu. Hak dan kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban apa sih kalian? Hak dan kewajiban kalian kalau ketika di rumah. Oke, hak anak di rumah yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua tentu saja. Oke, dari semua anggota keluarga. Berikutnya, memperoleh makanan yang bergizi. Di situ ada gambar sedang minum susu. Itu termasuk salah satu makanan yang bergizi. Berikutnya, mendapatkan uang saku. Jadi itu merupakan hak sampean mendapatkan uang saku. Kemudian yang keempat, mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan orang tua wajib menyekolahkan anak atau memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Kemudian mendapatkan tempat tinggal. Mendapatkan tempat tinggal oleh kedua orang tuanya, bersama kedua orang tuanya. Yang berikutnya, menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Boleh itu nonton TV, boleh itu mendengarkan radio, boleh itu menggunakan halaman belakang rumah, apapun. Yang penting menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Berikutnya, mengeluarkan pendapat. Seorang anak berhak mengeluarkan pendapatnya. Kalau orang tua tidak boleh terlalu memaksakan. Ada kalanya seseorang atau seorang orang tua itu boleh memaksakan kehendaknya. Ada yang harus juga mendengarkan pendapat dari anaknya, karena itu salah satu hak dari seorang anak ketika di rumah. Berikutnya yakni kewajiban anak di rumah. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Bukan hanya sungkem. Kalau di situ hanya contohnya sungkem gitu, tapi banyak hal. Berbakti kepada orang tua, menuruti keinginan orang tua, artinya mentaati peraturan atau nasihat orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Apalagi kalian sudah kelas 6, maka seyogianya kalian juga ikut membantu untuk menjaga kebersihan rumah, baik membantu menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merapikan tempat tidur.
merapikan tempat tidur sendiri, karena kalian sudah besar. Kemudian membantu orang tua, itu cuci piring, seperti contoh, Kemudian mengerjakan PR atau pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sampean kerjakan di rumah, itu kewajiban anak di rumah. Berikutnya adalah hak dan kewajiban anak di sekolah. Ketika kalian di sekolah, apa saja ya hak kalian dan kewajiban kalian di sekolah? Yang pertama, bertanya kepada guru tentang pelajaran yang belum mengerti. Samin jangan ragu untuk bertanya apabila ada pelajaran yang dirasa kurang mengerti. Yang kedua, mendapatkan teman. Kalian karena kita hidup di Indonesia ada beragam suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya dari masing-masing daerah. Maka sampean tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, sampean boleh ini berhak mendapatkan teman yang banyak. Berhak. Kemudian mendapatkan perlakuan yang adil, tidak pilih kasih. Seorang guru tidak boleh pilih kasih karena setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Jika salah, gak apa-apa dihukum, tapi hukumannya yang sama dan pastinya mendidik, itu mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian meminjam buku di perpustakaan. Taman berhak, nak. Jangan takut, jangan ragu. Meminjam buku di perpustakaan itu merupakan hak anak di sekolah. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan lapangan misalkan untuk bermain, menggunakan apa namanya UKS ketika anak habis olahraga terkilir atau terjatuh atau apa namanya lemes ketika ikut upacara bendera. Nah, itu berhak menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, untuk itu seorang anak seyogianya atau kalau di sekolah seorang murid seyogianya menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Berikutnya, kewajiban anak di sekolah, patuh dan hormat kepada guru. Nah, semua nasihat guru, semua perintah guru. Oke, guru tidak mungkin memerintah atau memberikan perintah atau memberikan amanah yang jelek, tidak mungkin. Pasti seorang guru itu memberikan perintah yang baik-baik. Jadi harus patuh dan hormat kepada guru. Kemudian mendengarkan penjelasan guru, sampai wajib ketika ada guru menjelaskan, sampai harus diam mendengarkan. Tidak boleh ngomong sendiri dengan temannya. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah, baik itu mulai seragam sekolah atau atribut sekolah harus lengkap, kemudian datang pagi tidak terlambat, dan sebagainya. Kemudian terakhir piket kelas. Kewajiban anak di sekolah berikutnya yakni melaksanakan piket kelas. Yang merasa piket kelas berarti harus datang lebih pagi, begitu juga pulangnya agak terlambat atau di belakangan soalnya harus piket kelas. Berikutnya hak dan kewajiban anak di tengah masyarakat. Hak anak di masyarakat. Yang pertama menyampaikan pendapat. Enggak apa-apa, tidak harus ke orang tua atau jadi kita diberi kebebasan atau diperbolehkan menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, bersosialisasi dengan masyarakat. Sampai berteman, jangan menjadi anak yang kuper karena di zaman sekarang itu banyak anak yang kuper, artinya kurang pergaulan. Kenapa? Karena dia merasa aku tidak perlu keluar rumah, aku hanya cukup memegang gadgetku, HP-ku, aku sudah bisa bermain di dalam HP. Nah, seperti itu. Jangan, hak sampean ada bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar sampean itu kenal dengan teman-teman dan tetangga sekitar. Kemudian mengembangkan kemampuan. Kalau sampean kepingin atau hobi menari, berarti apa nak? Oh, latihan menari di sanggar, ikut latihan menari di sanggar. Ya. Kemudian kalau ada acara 17 Agustusan. Nah, sampean bisa menari. Oh, akhirnya menunjukkan kreasi sampean di melalui pentas seni yang biasanya diadakan pada
perayaan 17 Agustus. Nggih. Berikutnya memperoleh lingkungan yang bersih. Nggih, itu tadi kunci berarti dimanapun tempatnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nggih, agar kita atau hak kalian sebagai anak akan didapatkan, nggih, baik itu di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar hak kita memperoleh lingkungan yang bersih dapat terpenuhi. Nah, kewajiban anak di masyarakat yang pertama menjaga kebersihan lingkungan loh kan gitu. Itu ada gambarnya anak-anak sedang bekerja bakti dengan tetangganya nggih, menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya menjaga fasilitas umum. Ada anak bakti sosial membersihkan musola itu. Nah, sampean harus ikut nggih nak nggih, jangan menutup mata. Nah, terus kemudian yang ketiga, ikut serta kegiatan masyarakat. Bakti sosial menyalurkan bantuan kepada anak yatim, itu gambarnya. Nggih. Nah, sampean harus kalau bisa ikut, nggih. Karena kita diajari untuk apa nak saling memberi kepada sesama, suka membantu begitu. Nah, berikutnya yakni penggunaan hak yang bertanggung jawab. Yang pertama ketika sampean menggunakan lampu, apa kewajiban sampean? Tanggung jawab sampean. Mematikan ketika sudah digunakan, sudah tidak digunakan. Yang kedua, ketika sampean menonton televisi, tanggung jawab sampean adalah mematikan ketika sudah selesai dan menonton acara sesuai usia. Oke. Mematikan ketika sudah selesai menonton TV, kemudian sampean juga apa nak bertanggung jawab menonton acara sesuai usia. Tidak boleh kita menonton hal-hal yang belum waktunya kita tonton. Kemudian yang ketiga, hak kita bermain. Apa tanggung jawab kita? Tidak lupa waktu. Oke, bermain boleh, tapi jangan sampai lupa waktu-waktunya sholat duhur, ya sholat duhur, waktunya sholat asar, ya sholat. Kemudian waktunya makan-makan. Bermain setelah selesai mengerjakan tugas. Tugasnya diselesaikan dulu, baru sampai bermain. Berpamitan kepada orang tua, jangan lupa. Setiap kali kita bermain, jangan lupa berpamitan kepada orang tua agar orang tua tidak khawatir. Kemudian yang keempat, ketika kita berhak untuk disayang orang tua, tanggung jawab sampean adalah berbakti kepada orang tua. Yang terakhir, mendapatkan pendidikan, hak sampean, tanggung jawab sampean adalah belajar dengan rajin. Di sekolah no, sudah disekolahkan sampean sama orang tua, sampean tanggung jawab sampean adalah belajar dengan rajin. Oke, yang terakhir adalah tugas. Tugas kalian hari ini yakni mengerjakan evaluasi subtema 1 dan 2 mata pelajaran PKN Romawi 1 dan 2. Sekali lagi, tugas sampean di rumah adalah mengerjakan evaluasi tema 3, subtema 1 dan 2, mata pelajaran PPKN Romawi 1 dan 2. Oke anak-anak? Baik, video pembelajaran kali ini sampai di sini saja nggih. Sampai di sini dulu kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beribadah dan semangat terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.